Hola Mina! Setelah hari Kamis kemarin, kita sudah bahas spoiler manga Black Clover yang masih belum lengkap terjemahan panel manganya. Di video kali ini, kita akan bahas recap dan review manga Black Clover chapter 345 versi lengkapnya. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga Black Clover chapter 345 adalah Kegagalan. Chapter kali ini diawali dengan sedikit kilas balik setelah Ryu menghentikan pertarungan Zeten, Asta, dan Ichika. Saat itu Ryu mengatakan bahwa musuh datang ke Hinokuni, dan dia langsung mengajak Ichika untuk pergi menghadapi musuh itu. Asta heran dan berkata, "Musuh?" Kemudian Ryu menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu seperti tembakan besar yang mampu menghancurkan negeri ini. Mendengar hal itu, Asta ingin bergabung dalam pertarungan, walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa Sister Lily lah musuh yang dimaksud Ryu. Tapi Ryu menolaknya, karena pelatihan Asta masih belum sempurna. Ryu berkata, "Kami membutuhkanmu dalam pertarungan ini, jadi akhiri dulu latihanmu sebelum kau datang. Dan kali ini jika kau tidak berhati-hati saat latihan, kau akan meronta-ronta." Asta terlihat tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian setelah itu kita kembali ke pelatihan Asta di chapter kemarin. Di lokasi yang terdapat pohon keramat, Asta dihajar habis-habisan oleh anggota Ryuzen terkuat. Asta sangat kewalahan, tebasannya bisa dihindari dengan mudah. Bahkan Asta pun berhasil ditangkap dengan mudah dan didorong hingga membentur sebuah bangunan. Anggota Seven Ryuzen terkuat itu ternyata bernama Mushoga Takeyoga. Dia berkata, "Aku ingin mempercepat ini dan segera bergabung dalam pertarungan juga, apa kau tahu?" Tapi ketika bajingan Ryu itu memintaku untuk melakukan sesuatu, lalu Asta mengatakan bahwa Takeyoga benar-benar kuat. Dia merasa tidak akan bisa bersaing dengannya dalam pertarungan Zeten. Tapi berkat sihir dari anggota Seven Ryuzen yang sedang bermain biwa, damage yang Asta terima berkurang, dan kekuatan tubuh Asta pun kembali lagi. Pria itu ternyata bernama Tenman Yashiki Fujio. Fujio berkata, "Ryu ingin aku meminjamkan kekuatanku kepadamu, jadi aku akan mendukungmu dari belakang." Kemudian setelah kekuatan Asta kembali, dia langsung menyerang Takeyoga. Tapi serangannya dengan mudah ditahan Takeyoga. Takeyoga berkata, "Aku mengerti kenapa Ryu sangat tertarik kepadamu. Tidak heran kenapa dia menyerahkanmu kepadaku. Tapi dalam situasi ini kau tidak akan bisa menguasai Zeten. Kau sangat ragu-ragu." Asta mengatakan bahwa dia tidak ragu-ragu. Takeyoga kembali berkata, "Bodoh, katana seseorang tidak bisa berbohong. Kau ragu-ragu dalam menggunakan katanamu karena keyakinanmu goyah. Itulah yang membedakan antara kau dan aku. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditebas oleh katanaku. Tidak peduli itu apa. Jika itu ada di hadapanku, aku akan menebasnya." Takeyoga saat itu sudah bersiap melakukan kuda-kuda Zeten. Dia pun melepaskan Zeten itu tepat di hadapan Asta, lalu dia berkata, "Tanpa kegagalan, aku kuat karena kepercayaan itu." Asta sebenarnya berhasil menahan serangan Zeten itu dengan katananya, tapi Zeten itu tetap menembus dan mengenai bahu kanan Asta. Dan saat itu Asta menyadari bahwa Takeyoga memang benar. Dia saat ini memang dipenuhi dengan keraguan. Asta menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Sister Lily. Dia dikalahkan dengan mudah oleh Lucius. Dia sangat tidak sabaran. Dia berpikir tidak akan pernah bisa bertambah kuat lagi. Dia pun tidak bisa menang melawan Ichika. Sekarang dia merasa masih goyah, dan dia yang sekarang tidak akan pernah bisa menjadi kaisar sihir. Saat itu Fujio kembali menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka tebasan yang didapatkan Asta. Fujio melakukannya dengan memetik biwa yang dia mainkan. Setelah itu Takeyoga menunjuk Asta dan berkata, "Maksudku, kau berurusan denganku yang terkuat. Kau pikir kau mampu membuat kekacauan." Saat itu Asta pun memikirkan tentang Yuno. Asta berkata di dalam hatinya, "Jika itu Yuno, pasti dia bisa menyelamatkan Sister Lily. Jika itu Yuno, pasti dia tidak akan kalah. Dia orang yang menjadi kesatria sihir agung sebelum aku. Dia orang yang selalu bertambah kuat dan lebih kuat lagi." Kemudian Takeyoga berkata, "Akulah yang terkuat. Aku akan ambil alih untukmu. Jadi majulah dan keluarkan semuanya yang kau bisa, bodoh." Asta terlihat berkeringat dan menyadari sesuatu saat itu. Tapi setelah itu panel beralih ke tempat Ichika dan yang lainnya yang sedang berhadapan dengan Sister Lily. Gadis cantik di samping Ichika terlihat ketakutan. Dia berkeringat dan gemetar. Dia berkata,
Apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi itu? Ini adalah akhir. Hari ini adalah hari terakhir kehidupan bodoh dan menyedihkanku. Sister Lily melihat hal itu dan menganggap gadis itu sangat menyedihkan. Tapi setidaknya Sister Lily saat itu akan mengakhirinya tanpa rasa sakit. Lalu Ichika berkata, "Hentikan omong kosongmu dan tariklah katanamu Keizokaku Dono." Gadis itu berkata, "Wah, kau menakutkan seperti iblis, Ichika-chan." Tapi setelah itu dia akhirnya menarik katananya dan melesat cepat ke arah Sister Lily, lalu berhasil menebas tanduk dan melukai pipi Sister Lily. Gadis itu ternyata bernama Keizokaku Ginojo Morifuyu. Setelah menebas tanduk Sister Lily, Keizokaku tertawa lebar dan tidak terlihat rasa takut sama sekali seperti sebelumnya. Dia berubah menjadi gila dan menyeramkan ketika sudah menarik katananya. Dia memiliki dua kepribadian. Saat itu Keizokaku berkata, "Aku akan menumpahkan darahmu kemana-mana." Sister Lily sangat terkejut dan mengatakan bahwa Keizokaku bertindak sangat kasar. Tapi saat itu luka di pipi Sister Lily dan juga tanduknya terlihat kembali pulih dengan sendirinya. Dan panel itu pun mengakhiri chapter 345 kali ini. Di video spoiler kemarin saya sudah bahas tentang pohon suci yang ada di chapter 345 ini. Dan juga tentang kepribadian ganda Keizokaku. Tapi selain dua hal itu masih ada yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang katana milik Takeyoga dan juga katana milik Asta. Jika kalian perhatikan ada perbedaan mencolok antara kedua katana itu. Katana milik Asta dikatakan tidak akan menebas apapun yang tidak ingin dia tebas. Sedangkan katana milik Takeyoga dikatakan bisa menebas apapun yang berada di hadapannya. Artinya walaupun dia tidak ingin menebasnya, sesuatu yang ada di hadapannya itu akan tetap tertebas. Yuki Tabata di sini benar-benar sangat detail dalam membuat cerita. Hal seperti itu pun ternyata diambil dari sebuah kisah legenda di Jepang, yaitu legenda tentang pembuat pedang bernama Musamune dan Muramasa. Dalam sebuah legenda itu, Muramasa menantang Musamune untuk bertarung siapa di antara mereka yang bisa membuat pedang terhebat. Mereka berdua kemudian membuat pedang terbaiknya. Untuk menentukan pedang siapa yang terbaik, mereka meletakkan dan menancapkan kedua pedang itu di sungai yang mengalir untuk melihat kemampuan memotong pedang mereka. Saat itu pedang Muramasa memotong apapun yang melewati arah pedangnya, seperti daun, ranting, ikan, dan yang lainnya. Sementara itu pedang Musamune hanya menebas daun dan ranting, sedangkan ikan-ikan yang melewatinya tetap bertahan hidup. Muramasa mengklaim bahwa itu adalah kemenangannya. Tapi saat itu seorang biksu lewat dan mengatakan bahwa Musamune lah yang menang, karena pedangnya bisa memilih untuk tidak memotong pandang bulu. Dia menyebutnya sebagai pedang yang adil, yang tidak perlu memotong apapun yang tidak bersalah dan tidak pantas. Pedang Musamune ini sangat sama dengan pedang Asta yang hanya bisa menebas apapun yang ingin dia tebas dan tidak akan menebas apapun yang tidak ingin dia tebas. Sementara pedang milik Muramasa sama dengan pedang Takeyoga yang akan menebas apapun yang ada di hadapannya tanpa pandang bulu. Menarik sekali, kedua pedang itu bisa saja memang pedang spesial atau pedang legenda yang ada di Hinokuni. Lalu hal menarik lainnya, Tabata menjatuhkan mental Asta di sini. Asta kehilangan keyakinannya, bahkan dia kehilangan rasa saingnya terhadap Yuno. Asta mengakui bahwa Yuno berada jauh di hadapannya, tapi saat ini dia menyerah begitu saja, tidak seperti biasanya. Jika itu Asta yang dulu, walaupun Yuno berada di depannya, dia akan selalu optimis untuk mengejar Yuno. Tapi kali ini tidak, dia merasa dirinya tidak akan bertambah kuat lagi. Sementara Yuno selalu bertambah kuat. Walaupun sebenarnya itu hanya karena keyakinan Asta saja yang goyah. Karena di sisi lain justru Yuno mengakui bahwa Asta yang berada jauh di hadapannya, dan Yuno yang justru ingin mengejar Asta. Ini merupakan sebuah persaingan yang cukup unik. Di chapter ini setelah Asta menyadari keraguan dan keyakinannya yang goyah, Asta melihat sebuah cahaya terang menuju satu titik. Ini sepertinya awal mula kebangkitan Asta. Sama seperti saat dulu dia pertama kali menggunakan Devil Union Mode-nya. Saat itu terlihat sebuah cahaya terang di tengah kegelapan yang ternyata Asta sudah bisa menggunakan Devil Union Mode. Kali ini pun sepertinya begitu. Mungkin bukan kebangkitan Devil Union, tapi kebangkitan Z10 sempurnanya. Dia akan mulai bisa merasakan Z10 sempurnanya itu. Atau itu bisa juga sebuah kekuatan tersembunyi Asta yang berhasil didorong melewati batasnya oleh Fujio menggunakan sihirnya. Karena sebelumnya Asta mengatakan bahwa kekuatan dia bisa kembali normal setelah dibantu oleh Fujio. Artinya Fujio di sini memberikan booster kekuatan. Dan jika seperti itu, dia pun seharusnya bisa membuat dorongan kekuatan yang melampaui batas tubuh Asta. Sehingga di chapter selanjutnya, Asta akan berlatih menggunakan kekuatannya yang melampaui batas tubuhnya itu. Pada awalnya Asta akan mengalami kesulitan, tapi kekuatannya itu akan sempurna seiring pertarungan. Entahlah, kita nantikan saja kelanjutannya minggu depan. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan like jika kalian suka video ini dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian recap dan review lengkap Black Clover chapter 345 kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.